Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Kesehatan Hewan, Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner, Litbang Pertanian, Kepala Pusat Veteriner Farma Surabaya, Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, para narasumber, serta seluruh hadirin, para peserta webinar, baik dari Dinas Provinsi, Kabupaten Kota, Balai Besar, Balai Veteriner, Balai Karantina, Laboratorium Kesehatan Hewan, dan balai-balai lainnya yang membidangi fungsi peternakan dan kesuan, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti launching vaksin IBR secara virtual sekaligus acara pembukaan webinar tentang penyakit IBR di Indonesia dan hasil kajian kit ELISA rabies produksi Puspetma. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan selamat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Puspetma Surabaya yang telah berhasil menambah jenis produk vaksinnya, yaitu vaksin Rinovac, vaksin yang dibuat oleh Puspetma yang merupakan hasil kerjasama lisensi dengan Balai Pengelolaan Ahli Teknologi Pertanian dan Balai Besar Penelitian Veteriner Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Vaksin IBR ini digunakan untuk mencegah penyakit IBR yang merupakan salah satu penyakit hewan menular strategis. Kita punya program sejak dari dulu, ada yang namanya GBIB, ada yang namanya SIWAP, ada namanya SIKOMANDAN. Itu tidak akan berhasil kalau persoalan IBR kita tidak selesaikan. Bunting ya bunting, tapi di perjalanan harus keguguran karena penyakit IBR ini. Sehingga IBR ini merupakan penyakit yang tidak boleh kita sepelehkan, karena ini sangat terkait dengan peningkatan populasi. Apapun yang kita lakukan untuk itu, jika ini tidak terkendali dengan baik, maka tentunya hasil daripada upaya kita untuk penambahan populasi akan sia-sia. Untuk itu tentunya ini merupakan suatu terobosan dan segera dimasifkan untuk penggunaannya. Dan saya pesankan kepada seluruh balai-balai veteriner di bawah Direktorat Jenderal PKH bersama dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten agar segera mengidentifikasi wilayah-wilayah yang benar-benar rawan terhadap penyakit brusellosis dan IBR ini. Dari situ saya meminta agar dibuatkan semacam roadmap atau blueprint atau semacamnya untuk menjadi acuan kita bekerja. Saya pernah ke Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa penyakit keguguran yang terjadi di Sulawesi Tenggara itu sudah menghampiri 20% kasus. Artinya kita harus punya roadmap, kita harus punya sebuah skenario yang cerdas. Bagaimana mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan ini? Itu adalah salah satu contoh model-model pengendalian penyakit yang ada. Sehingga uang kita itu tidak mubazir. Rabies sudah berapa? Mungkin triliunan uang habis. Tapi apakah kalau kita ditanya saat ini kapan suatu daerah akan bebas rabies? Maka pertanyaan itu kita tidak bisa jawab. Untuk itu vaksin ada, program dan rencana harus ada. Kapan dimulai, kapan berakhir, dan apa yang dibutuhkan untuk itu. Hadirin yang kami hormati, di lain pihak bahwa saat ini persoalan rabies di Indonesia masih merupakan sebuah kondisi yang masih memprihatinkan. Seperti saya katakan tadi, kita belum jelas kapan selesainya. Sehingga ini dibutuhkan time frame yang jelas.
Sehingga seluruh UPT yang menangani persoalan penyakit-penyakit strategis, menular strategis ini harus punya roadmap yang jelas. Kalau enggak usah kerjaan. Karena itu akan kita menghambur-hamburkan anggaran saja, tapi kita tidak jelas tujuan kita kemana, kapan selesainya. Nah, untuk itu tentunya dibutuhkan sebuah tools, dibutuhkan sebuah sarana untuk melakukan hal itu. Di antaranya untuk rabies ini adalah kit ELISA rabies. Selama ini kita banyak menggunakan dan seluruh dinas mayoritas menggunakan adalah produk impor. Tidak salah dari Prancis ya. Hari ini kita akan melakukan webinar bersama dengan teman-teman Udayana yang telah membuat suatu lompatan berdasarkan hasil riset bahwa ternyata produk Puspetma tidak kalah dengan produk luar negeri. Yang kalah cuma harganya. 1/10. Itu kan angka yang sangat besar jika dikalikan berapa dosis. Tidak semua barang impor atau luar negeri itu baik. Dan tidak semua produksi dalam negeri itu jelek. Hari ini teman-teman Udayana akan memberikan penjelasan kepada kita. Dan ini bukan semata-mata sebuah statement, tapi ini adalah berdasarkan benar-benar hasil penelitian yang valid. Dan telah diverifikasi kebenarannya, sehingga hari ini teman-teman Udayana berani menyampaikan bahwa produk dari Puspetma, kit ELISA rabies adalah bisa dipertanggungjawabkan keampuhannya atau kualitasnya yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Untuk itu pada hari ini saya ingin memberikan penegasan kepada seluruh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan baik provinsi maupun kabupaten, berhentilah menggunakan produk selama produk dalam negeri kita bisa gunakan yang kualitasnya tidak kalah. Silahkan dipertanyakan lebih jauh nanti seperti apa kualitas itu jika masih dipertanyakan, supaya teman-teman dinas provinsi maupun kabupaten kota yakin bahwa produksi Puspetma, produksi anak bangsa bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya seperti dengan kualitas dari kit ELISA dari negara lain. Kualitas harus menjadi nomor satu. Orang selalu mengatakan harga menentukan kualitas. Tapi kadang juga itu salah. Mungkin kita lebih efisien sehingga kita lebih murah. Dari luar harus ada biaya pajak, biaya impor, pengiriman, logistik dan sebagainya. Membutuhkan tambahan biaya. Namun kualitas sama dengan produksi kita. Untuk itu saya meminta kepada Puspetma Surabaya agar yang namanya kualitas itu harus menjadi nomor satu. Sehingga produk dari Puspetma sebagai produk anak bangsa dapat dipercaya dan ditunjukkan kualitasnya di lapangan bahwa benar-benar memiliki kualitas yang sangat baik untuk digunakan pada tujuan-tujuan tertentu. Untuk itu pada kesempatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema sinergitas vaksin dan kit diagnostik dalam pengendalian penyakit hewan saya nyatakan dimulai dan dibuka. Sekaligus saya mau launching vaksin IBR produksi Puspetma. Dengan bangga, Puspetma mempersembahkan produk baru berkualitas karya anak bangsa pertama di Indonesia. Vaksin Rinovac.
Vaksin Rhinovet adalah vaksin untuk pencegahan penyakit infeksius bovine rhinotracheitis atau IBR, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus bovine herpes virus 1 yang menyerang alat pernafasan bagian atas dan alat reproduksi pada sapi dan kerbau. Vaksin Rhinovet merupakan pengembangan vaksin hasil kerjasama invensi lisensi antara Pusvetma dengan Balai Pengelola Ahli Teknologi Pertanian dan Balai Besar Penelitian Veteriner. Untuk hewan sehat, rakyat selamat, cintai produk dalam negeri, gunakan vaksin Rhinovet. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan dan limpahan rahmat kepada kita semua. Selamat berwebinar, selamat memanfaatkan produksi anak bangsa. Semoga kemandirian, kedaulatan bangsa ini terus berlanjut untuk berbagai aspek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.